Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya crypto investing strategi yang kelima. Di sini kita akan membahas strategi tebar jala. Apa itu strategi tebar jala? Ya. Bahas strategi tebar jala. Apa itu strategi tebar jala? Ya, jadi pada dasarnya ya strategi tebar jala ini merupakan strategi dari para smart money, ya, para venture capital ya, yang memiliki dana besar ya, para crowdfunder, ya, para angel investor, yang mana mereka memiliki uang yang sangat banyak dan ada banyak ya project yang menarik ya di market, yang mana mereka investasikan almost in every single project. Itulah kenapa kalau teman-teman cek ya di website ya dari berbagai project ya di bawahnya itu namanya juga itu terus ya, Binance Labs ya, Grayscale ya dan lain sebagainya. Karena para venture capital yang besar ini ya mereka is everywhere. Mereka punya duit yang gede, mereka mau pasang di mana aja duitnya, pasang jalannya di mana aja, bebas. Dan juga hal ini diterapkan ya karena banyaknya altcoins yang beredar di market. Ada 20.000. Dulu 2018-an tuh hanya 200-an ya. Teman-teman merem ya, tuh agak tembak itu dia terbang. Kalau sekarang 20.000, teman-teman nggak bisa pakai pancing lagi. Kalau 200 dipancing masih bisa ya, telaten ya. Kalau 20.000 ya harus pakai jaring, rek semua. Oke, baru teman-teman investasikan di semua. Jadi prinsipnya ya, strategi tebar jala ini teman-teman mencari ya beberapa ikan emas ya di tumpukan ikan busuk. Jadi semua dijaring. Kalau ada 1-2 nih yang rare ya, gems ya, ini teman-teman baru bisa memperoleh keuntungan. Sama ketika teman-teman lagi thrifting ya, beli bal-balan ya, hanya 1 bal misalkan 500.000 ya, ada 10 ya sampai 20 kilo bajunya. Lainnya ini pasti cuman baju-baju jelek ya, baju-baju rombeng gitu. Tapi ada 1-2 Dickies ya, 1-2 Nike ya, 1-2 misalkan Stone Island yang teman-teman bisa resell di luar. Jadi harganya jutaan, sehingga tumpukan sampah ini tadi ya, ini bisa teman-teman jual, ya. Jadi nol pun nggak masalah. Karena ada rare item di situ ya, teman-teman seperti gacha ya, sistemnya. Jadi ini merupakan salah satu strategi investasi yang bisa teman-teman terapkan. Mencari ya, ikan emas di tumpukan ikan busuk. Karena ketika ada beberapa emas yang teman-teman temukan, ya semua ikan busuk, kerugian dari ikan busuk ini bisa tercover. Jadi fokusnya mencari ikan emas di tumpukan ikan busuk. Lalu ya, gimana ya penerapan strategi ini supaya lebih ideal lagi? Jadi ada 2, teman-teman. 1 harus be very early dan 2 punya risk management yang bagus. Be early maksudnya apa? Ya kita exploit ya the greatest fool theory di dalam kripto. Semakin early kamu terhadap sesuatu, potensi keuntunganmu itu semakin tinggi. Atau bahkan kamu sangat mungkin tidak rugi sama sekali ketika kamu sudah punya capital. Kamu masuk di early stage ya, di pre-seed, yaitu kamu jaminan tuh pasti untung ketika dia udah dilempar di market. Itulah mengapa ya teman-teman banyak ya bisa pakai platform-platform IDO ya, platform-platform ICO ya, IEO. Dan ini salah satunya juga ya pakai bisa ya Dowmaker. Ya. Teman-teman di sini bisa ya pakai launchpad yang lain ya. Jadi ketika teman-teman very early ya, potensi bisa ya pakai launchpad yang lain ya. Jadi ketika teman-teman very early ya, potensial gains-nya itu puluhan sampai ratusan kali lipat. Kedua, teman-teman batasi resikonya. Jadi mitigasi resikonya ketika teman-teman sebar jala ya ke berbagai altcoins, itu adalah cut loss-nya sebesar nilai position sizes-nya. Jadi ketika 0 project-nya jadi 0 seperti Luna, yaitu adalah nilai cut loss-nya teman-teman. Ya, jadi no stop loss ya, besaran size investasi itu adalah stop loss-nya. Misal teman-teman punya modal 100 juta, teman-teman resikokan 1% ya, 1 juta. Berarti ketika teman-teman mau berinvestasi terhadap sesuatu, mau beli koin A itu 1 juta, koin B 1 juta, koin C 1 juta, rata semua. Karena teman-teman melihatnya sama. Jangan ada yang berat sebelah. Misalkan, oh saya ini 5%, oh saya ini 10%, oh yang lain 1%. Ketika yang conviction-nya paling besar 10% ini tiba-tiba salah, 5% salah, terus yang 1% yang conviction-nya paling besar 10% ini tiba-tiba salah, 5% salah, terus yang 1% ini malah benar, ini nggak bisa nutup kerugiannya di sini. Jadi semua harus sama, jalannya harus sama. Karena kamu nggak pilih kasih, nggak membeda-bedakan, semua 1 juta. Kalau modalnya 1M, 10 juta, rata ke semua. Jadi karena kamu kan nggak tahu ya, mana yang jadi ikan emas ya, mana yang jadi ikan busuk ya, mana yang bisa ngeracunin kamu, dan lain sebagainya. Kalau ternyata yang kamu besar ya, itu jadi ikan emas ya, kamu jackpot. Kalau yang besarnya jadi ikan busuk gimana?
Ayo, yang kamu udah kasih kecil-kecil ini mah jadikan emas. Ini nggak bisa akan menutup, karena ini terlalu gede size-nya. Yang busuk terlalu besar. Jadi misalkan nih ya, project ini ada 10 ya, yang naik 10x, ini udah menutup seluruh capital. Yang lain pun busuk ya nggak masalah. Kamu udah balik modal. Ada 10 koin ya, dari 100 ini, yang naik 10 kali lipat. Itu kamu sudah gain 100 juta. Sehingga 100 juta ini udah nggak matters, karena udah BEP. Oke, dari sini udah paham ya. Jadi apa kelemahan dan kelebihan strategi ini? Oke, kita ngomongin kelebihannya dulu. Ya, ini efektif diterapkan di bull market. Karena semua naik. Pertanyaannya hanya naik berapa persen. Dan itulah yang kamu nggak bisa prediksi ya. Oh, kadang ini proyeknya seperti ini. Tapi naiknya malah lebih kecil daripada proyek yang asal-asalan. Who knows? Nobody knows. Kedua, tidak perlu pusing timing naratif. Oh, ini special computing Q1. Oh, ini AI Q1. Oh, ini Q4 CBDC. Oh, ini. Kamu beli aja semua dari awal di sini. Tiba-tiba kalau besok yang jalan CBDC dulu gimana? Ya kamu bisa untung. Dan ketiga ya, relatif mudah karena tidak beresiko. Apa sulitnya beli? Nggak perlu cut loss. Beli nggak perlu cut loss. Beli nggak perlu timing. Beli nggak perlu lihat setiap hari. Itu sangat gampang ya strateginya. Tapi ada juga kekurangan strategi tebar jala. Satu, gains nggak maksimal karena nggak konsentrasi. Ya jelas lah, kamu nembak 100% capitalmu ke satu koin yang naiknya 100 kali lipat. Seluruh capitalmu 100 kali lipat. Tapi who knows, nobody knows. Ya. Tapi yang jelas ketika tebar jala ini, ya ada yang satu maksimal, dua biasa aja, 3 rug pull, 4 turun 50%, terus diem aja. Satunya lagi naik 100 kali lipat, naik 10 kali lipat. Sehingga terlalu banyak portofolio yang di-manage, sehingga kamu overwhelmed. Waduh, kayak swalayan nih ya portofolio saya. Itu happens setiap hari. Ketiga, akhirnya ada persepsi nih, wah saya nggak perlu ini ya, nggak perlu deep dive ya, nggak perlu riset ya. Slot saya masih banyak, saya masih bisa beli 80 koin lagi. Belilah. Ya nggak boleh, harus tetap ada conviction ketika kamu berinvestasi terhadap sesuatu. Ya, venture capital tuh risetnya dalam sebelum mereka berinvestasi pada sesuatu. Oke, di sini udah paham strategi tebar jala. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.